Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redi Munajat dari kelas AK 4503 dengan NIM 14022 13176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam. Di dalam sumber hukum Islam, tata konsepnya itu ada Al-Quran pertama, yang kedua hadis, yang ketiga itu ijtihad. Kita sekarang yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Secara bahasa, Al-Quran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibaca atau menghimpun dan mengumpulkan secara harfiah, berarti bacaan sempurna. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan mahraj dan sifat-sifat hurufnya, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasinya tanpa ada perubahan. Sejarah Al-Quran. Yang pertama, sejarah pembukaan Al-Quran. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama pada usianya di 40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Dan ayat terakhir kali turun setelah selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 3. Setelah cukup sampai satu surat, beliau memberi nama dan petunjuk kepada sahabatnya tentang penempatan surat dan susunannya di dalam Al-Quran, sehingga sahabat Rasul menulisnya. Al-Quran pada periode Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu memunculkan generasi ridho. Yang kedua, banyak qori dan hufaz yang wafat sehingga Umar khawatir Al-Quran akan punah dan tidak akan terjaga. Yang ketiga yaitu Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dengan hafalan para hufaz dan bukti tulisan-tulisannya. Yang ketiga yaitu Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Semakin banyaknya wilayah talukan menyebabkan semakin beraneka ragam pula perbedaan Qur'an menimbulkan perpecahan umat. Dipimpin oleh Zaid bin Haristah dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Said ibnu Aish, dan Abdurrahman bin Haris untuk menyalin 5 mushaf dan dikirim ke wilayah Mekah, Kufah, Basrah, dan Suriah dinamai Mushaf Utsman untuk menyeragamkan bacaan dengan satu dialek yakni dialek Quraisy. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Ali bin Abi Thalib membuka gerbang prodifikasian ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dengan memerintahkan Abu al-Ashwad ad-Dauli untuk menulis ilmu nahwu dengan tujuan menjaga keselamatan Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yaitu ada Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Muddidah, Asy-Syifa, Al-Hukm, Al-Balg, Az-Zikr, Al-Bushra, Al-Hikmah, Al-Furqan, Al-Furqan, At-Tazlil, At-Tanzil, Ar-Rahmat, Al-Qaul, Ar-Ruh, Al-Bashar, dan Al-Huda. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri secara tunduk. Ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai Allah baik berupa ucapan,
atau perbuatan, yang zahir maupun batin. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Hikmah pencipta jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka mereka menyembahnya sesuai dengan syariatnya. Maka yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang menyembahnya, tetapi selain apa yang disyariatnya, maka ia adalah mubtadi, pelaku bid'ah. Dan siapa yang menyembahnya dengan syarat syariat, maka dia adalah mukmin muhawid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan Al-Qur'an yang kedua yaitu akidah. Secara bahasa bermakna ikatan, sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Secara terminologi, menurut Hasan al-Banna, akidah asalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak ikut campur sedikit pun dengan keraguan. Akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa yang tentram. Dalil tentang akidah. Yang pertama ada dalil akli. Dapat diterima apabila hasil keputusan dipandang masuk akal dan logis dan sesuai dengan perasaan. Tentunya yang dapat menimbulkan adanya keyakinan dan dapat memastikan adanya iman yang dimaksudkan. Yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Yang ketiga ada ahlak. Secara bahasa berasal dari kata uhlukun atau uhluk atau hulkun yang artinya budi, yaitu suatu yang tersimpan dalam hari, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Menurut istilah al-ahlak, menurut istilah ahlak artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antara pribadi dengan pribadi dan antara masyarakat dengan semuanya. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariah. Sikap dan perilaku Nabi sehari-hari tidak ada yang keluar dan menyimpang dari semua aturan yang ada dalam Al-Quran. Yang dimaksud meneladani Nabi atau bersikap atau berperilaku seperti Nabi, maka ia harus tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ada di dalam Al-Quran, baik berupa perintahnya, baik berupa perintah-perintah Allah maupun larangannya. Hukum. Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Muamalah meliputi keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Tidak ada aspek kehidupan manusia tata, tata aturan hukum. Hukum Islam yang tidak ada di dalam buku yang dibuat oleh manusia. Dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menentukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Allah telah meletakkan garis-garis besar ilmu sains pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Sejarahnya. Sejarah memberi informasi tentang sesuatu yang terjadi di dunia. Sejarah lebih umum adalah semasa lampau manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam. Penutupan kisah-kisah dalam Al-Quran syarat dan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengar. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhid Allah Subhanahu wa taala karena ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Al-Qur'an sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk bagi segenap umat manusia, sumber pokok ajaran Islam,
peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Yang itu adalah hadis. Sejarah pembukuan hadis. Hadis abad ke abad ke ulama mulai hadis-hadis memilah hadis-hadis sahih dan menyusun ke dalam berbagai topik. Abad ke-8 Masehi, penghafal hadis meninggal dunia, meluasnya daerah kekuasaan Islam kondisi itu. Upaya pemalsuan hadis demi memuluskan berbagai kepentingan merajalela 717 sampai 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis-hadis yang dikuasai para penghafal. Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hams wafat pada 1700 Hijriah. Untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal yang ada di Tanah Suci kedua bagi umat Islam. Abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, upaya pengumpulan penulisan serta pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, pembukuan hadis di kota Madinah dilakukan oleh Malik bin Anas atau Imam Malik dan Muhammad bin Ishaq. Upaya pengumpulan penulisan dan pembukuan hadis pada masa itu belum sesuai harapan. Meski telah memisahkan antara hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa sahabat dan tabiin, Al-Musnad dianggap masih memiliki kekurangan karena masih mencampurkan hadis sahih, hasan, daif, dan bahkan hadis palsu alias mahdu. Abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Bagian hadis. Rawi adalah orang yang memerintahkan hadis. Sanah adalah sandaran hadis berupa rangkaian para periwayat hadis dalam proses transmisi hadis. Mudawwin adalah orang yang mencatat dan membukukan hadis. Matan adalah muatan atau isi hadis yang diriwayatkan baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Rijalul hadis adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis, yaitu para perawi hadis itu sendiri. Ilmu Rijalul al-hadis yaitu ilmu yang mengkaji biografi setiap orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Hadis berdasarkan pada sandarannya. Yang pertama ada hadis ma'ruf, berita yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus. Seperti hadis mursal, muttasil, dan munkahil, seperti hadis yang diawali dengan lafaz. Hadis mauquf, suatu yang disandarkan kepada seseorang sahabat atau beberapa golongan sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan, baik bersambung sandarannya atau terputus. Yang ketiga yaitu hadis matluk. Sifat matan yang disandarkan kepada orang tabi'in atau seseorang generasi setelahnya baik perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Klarifikasi hadis dan berdasarkan jumlah rawi. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh jumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk melakukan dusta. Syarat pewartaan disampaikan berdasarkan tanggapan panca indera. Jumlah rawi harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam setiap lapisan dan riwayat, yaitu antara jumlah rawi pada tabaqat pertama dengan jumlah rawi pada tabaqat berikutnya. Bernilai qahih artinya memiliki kepastian penuh dalam penyandaraan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis ahad apabila tidak memenuhi syarat mutawatir. Bernilai zani memungkinkan.
maka harus dilakukan penyaringan dulu oleh hadis ilmu. A. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak derajat mutawatir. Yang B. Hadis aziz adalah hadis yang pada salah satu tobakoh sanadnya terdapat 2 orang rawi. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Yang C yaitu hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatannya. Klarifikasi hadis berdasarkan kualitas. Hadis sahih adalah hadis yang berkesinambungan rawi-rawinya diterima dari rawi yang adil, memiliki sifat yaitu kreatibilitas pribadi, muslim, dewasa, sehat akal, dan tak pernah berbuat dosa. Dabit memiliki kredibilitas intelektual, yaitu kuat hafalannya, cermat, baik tanggapan, dan tidak pelupa oleh perawi yang adil dan tabligh juga. Tidak dicatat, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat lainnya. Syarat hadis sahih, sanadnya bersambung, rawinya bersifat adil, rawinya dhabit, tidak syad, dan tidak ada catat urutan derajat hadis yang disepakati sahih oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih menurut Bukhari saja, hadis yang sahih menurut Muslim saja. Hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis sahih berdasarkan syariat Bukhari. Berdasarkan syariat Muslim, yang terakhir yaitu hadis yang dianggap sahih oleh para ahli hadis di luar Bukhari dan Muslim. Klarifikasi hadis berdasarkan kualitas. Yang kedua, yaitu hadis hasan. Adalah hadis yang sanadnya berkesinambungan tanpa putus, disampaikan oleh para perwirat yang adil. Tetapi ada di antara periwayat yang kurang kehabitat, kekuatan hafalannya harus terbebas dari catatan dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu hadis daif, adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis syahih dan hadis hasan, baik dalam sanad ataupun pada rawinya, atau mengandung cacat yang bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Jenisnya itu hadis mursal, muqadhi, maklub, munkar, dan matruk. Hadis yang keempat yaitu hadis qudsi, sesuai dengan kabar, sesuatu yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dengan melalui ilham atau mimpi, yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham atau mimpi tersebut dengan ungkapan beliau sendiri. Yang selanjutnya yaitu klarifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Hadis yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi dan menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk melakukan dusta. Syaratnya yaitu pewartaan disampaikan berdasarkan tanggapan panca indera, jumlah rawi harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan. Mereka bersepakat bohong adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam setiap lapisan yang diriwayatkan, yaitu antara jumlah rawi pada tobakot pertama dengan jumlah rawi pada tobakot berikutnya. Bernilai artinya memiliki kepastian penuh dalam penyandaraannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis ahad apabila tidak memenuhi syarat mutawatir. Bernilai zani kemungkinan
maka harus dilakukan penyaringan dulu oleh ilmu hadis. A. Hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Yang B. Hadis aziz adalah hadis yang pada salah satu tobakoh sanadnya terdapat 2 orang rawi. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Yang C yaitu hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatannya. Fungsi hadis. Fungsi hadis ada 3. Ada 6. Yang pertama yaitu bayan al-takid, bayan al-tafsir, bayan al-tafhis al-am, bayan al-tahyin, bayan al-tasyir, dan bayan an-nashr. Yang berikutnya ada ijtihad. Pengertiannya, menurut bahasa yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, menurut istilah yaitu upaya maksimal seorang mujtahid dalam menentukan hukum syarat dan berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid adalah orang-orang yang kualifikasinya tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk menggali pesan-pesan dari Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah upaya keras dalam menentukan aturan berkenan perbuatan manusia. Urgensi ijtihad. Permasalahan bermuncul memerlukan penjelasan terkait bagaimana kedudukan menurut pandangan Al-Quran dan hadis upaya untuk menentukan hukum masalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis dikenal dengan istilah ijtihad. Persoalan kehidupan manusia dibahas dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi banyak pula yang hanya berupa prinsip-prinsip umum, sehingga dalam penentuan status hukumnya memerlukan upaya sungguh-sungguh orang yang memiliki kemampuan tertentu atau mujtahid. Dasar hukumnya terdapat dalil Al-Quran ada surat An-Nisa ayat 83, surat Asyura ayat 38, surat Al-Hash ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 59. Fungsinya yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir, mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang. Bila topik walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.